Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ridho Aspendi. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas A dengan nomor induk mahasiswa 1872150040. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang produk jasa syariah. Pengertian produk jasa syariah. Produk dan jasa perbankan syariah merupakan himpunan dana di bank syariah berupa berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Pada dasarnya, produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dibagi atas 3 bagian besar, antara lain: yang pertama, produk himpunan dana atau funding adalah penyaluran dana pada nasabah arah garis besar produk biayaan syariah. Yang B, produk jasa atau bisa disebut juga dengan servis adalah jasa perbankan penghitung antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang berlebihan dana. Dan bank syariah dapat pula melakukan berbagai layanan jasa perbankan pada nasabah dengan mendapatkan imbalan berupa sewa atau keuntungan. Yang ketiga, produk penyaluran dana atau financing adalah penyaluran dana pada nasabah secara garis besar produk pembiayaan syariah. Produk dan jasa perbankan syariah. A. Produk penyaluran dana atau financing. Dalam penyaluran dana pada nasabah secara garis besar, produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam 4 kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunanya. Yang pertama, pembiayaan dengan prinsip jual beli atau BAI. Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikannya. Barang atau benda tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Transaksi jual beli dibedakan berdasarkan untuk pembiayaannya dan waktu penyerahannya barangnya. Yang A. Pembiayaan murabah berasal dari kata ribnu. Keuntungan adalah transaksi jual beli di mana bank menyebut nama jumlah keuntungannya. Akad jual beli antara bank dan nasabah, bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli, bank dan pemasok ditambah keuntungan atau bisa disebut juga dengan margin. Dalam perbankan, murabah selalu dilakukan dengan cara pembayaran. B. Pembiayaan salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan secara tangguh, sementara pembayaran dilakukan tunai. Harga jual beli yang ditetapkan oleh bank adalah harga jual beli bank dari nasabah ditambah keuntungan. Dalam hal bank menjualnya secara tunai biasanya talangan, sedangkan dalam hal bank menjualnya secara tunai, kedua pihak menyepakati harga jual dan jangka waktu yang pembayarannya. Ketentuan umum pembiayaan salam. Pembelian hasil produk harus diketahui spesifikasi secara jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu, dan jumlahnya. Apabila hasil produk yang diterima cacat atau tidak sesuai dengan akad nasabah, harus mengembalikan dana atau mengganti barangnya. Mengikat bank tidak menjadikan barang yang dibeli sebagai persediaan, maka kemungkinan bank untuk melakukan akad salam kepada pihak ketiga atau bisa disebut juga dengan pembeli kedua. Pembiayaan istisna merupakan produk salam, tapi dalam istisna pembayarannya dapat dilakukan oleh bank sebeberapa kali pembayaran. Ketentuan umum spesifikasi barang pesanan harus jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu, dan jumlah. Harga jual yang telah disepakati dicantumkan dalam akad istisna dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad. Pembiayaan dengan prinsip sewa-menyewa atau ijarah. Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat. Prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Sewa perbankan syariah dikenal dengan ijarah muntaiyah. Sewa yang diikuti dengan jual beli, namun perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Pembiayaan dengan prinsip
Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil atau syariah. Produk pembayaran syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil adalah sebagai berikut. Yang A. Pembiayaan musyarakah. Transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Pembiayaan mukharabah, bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengolah dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Yang ketiga, pembiayaan dengan akad perlengkapan. Akad perlengkapan ini ditunjukkan untuk mencari keuntungan, tapi ditunjukkan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Yang membahas akad-akad pelengkap adalah H. Iwadah hiwaya, ahli hutang piutang, tujuan untuk membantu mendapatkan modal tunai akad agar dapat melanjutkan produksinya. Fasilitas ini lazim untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksi. Yang B. Rab atau gadai, tujuan untuk memberikan jaminan pembayaran kembali ke bank dalam memberikan pembiayaan. Yang C. Karda atau pinjaman uang, tujuan untuk meminjamkan uang dari bank kepada nasabah atau anggota. Yang D. Wakalah atau perwakilan, tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu seperti pembukaan LC, inkaso, dan transfer uang. Yang E. Kafalah, bank garansi diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Produk himpunan dana atau funding. Penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Prinsip operasional syariah diterapkan dalam himpunan dana masyarakat adalah: yang pertama, prinsip wadiah. Prinsip wadiah diterapkan adalah wadiah tiap damanah berbeda dengan wadiah amanah. Wadiah amanah jadi prinsipnya harta dititipkan tidak boleh memanfaatkan oleh yang dititipi. Sedangkan wadiah damanah, pihak yang dititipi bank bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga dia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Yang kedua, prinsip muharabah. Penyimpanan atau bertindak sebagai pengolah rukun muharabah dipenuhi sempurna, atau ada pemilik dana, ada usaha yang akan dibagikan atau yang dihasilkan, ada nisbah, dan juga ada ijab kabul. Prinsip muharabah ini diaplikasikan pada produk tabungan berjangka dan deposito berjangka. Yang ketiga, akad pelengkap pada penyaluran dana. Maka dalam pelaksanaan himpunan dana biasanya diperlukan akad pelengkapan. Ini juga tidak ditunjukkan untuk mencari keuntungan, namun ditunjukkan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Alat pelengkap ini dibolehkan untuk meminta mengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akadnya. Produk jasa servis. Jasa perbankan penghubung antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang berlebihan dana. Bank syariah dapat pula melakukan berbagai layanan jasa perbankan pada nasabah dengan mendapatkan imbalan berupa sewa atau keuntungan. Bank syariah dapat dilakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapatkan imbalan berupa sewa atau keuntungan. Jasa perbankan tersebut antara lain berupa valuta asing, sewa tempat simpanan, dan jasa tata laksana administrasi dokumen. Yang pertama, al-saf, jual beli valuta asing. Sejalan dengan prinsip trust jual beli uang yang tidak sejenis ini, penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama. Jenis kegiatan ijarah antara lain penyewa kotak, penyimpanan, jasa pelaksanaan administrasi dokumen bank, mendapat imbalan sewa dari jasa tersebut. Pembiayaan dengan prinsip jual beli ditujukan untuk memiliki barang, sedangkan yang menggunakan prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa.
Prinsip bagi hasil digunakan untuk usaha kerjasama yang ditunjukkan guna mendapatkan barang dan jasa sekaligus. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dari materi produk jasa syariah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.